Rusia, negara terbesar di dunia yang menempati 1/10 wilayah daratan dunia. Dengan luas sekitar 17.098.246 km persegi, yang tidak sebanding dengan jumlah populasinya. Di tahun 2024, diperkirakan jumlah populasi Rusia mencapai 144.176.906 jiwa dengan kepadatan penduduk 9 orang per kilometernya. Jumlah ini lebih kecil dibanding populasi di Pulau Jawa yang lebih dari 151 juta jiwa dan kepadatan penduduknya sekitar 1.219 orang per kilometer. Persebaran penduduk yang tidak merata di Rusia, ditambah perhatian pemerintah yang selalu menomorsatukan penduduknya yang berada di Rusia bagian Eropa, membuat wilayah Rusia bagian Asia, yakni Siberia, mencoba melepaskan diri dari Rusia. Seperti apakah perlakuan pemerintah Rusia selama ini terhadap wilayah terbesarnya, Siberia? Sehingga penduduk Siberia lebih memilih untuk merdeka dari Rusia. Rusia memiliki perbatasan darat dengan banyak negara. Mengingat ukurannya yang membentang dari Asia ke Eropa. Di Eropa, Rusia berbatasan dengan negara seperti Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Ukraina, dan Belarusia. Rusia juga berbatasan dengan Georgia dan Azerbaijan di sepanjang Kafkas. Hamparan wilayah Rusia juga bersentuhan dengan Kazakhstan, Mongolia, Cina, dan Korea Utara di bagian timur. Sementara dari wilayah laut tetangga Rusia adalah Jepang dan Amerika Serikat. Geografy sudah pernah membahas lengkap tentang letak dan kondisi geografis Rusia di video yang ini ya, Gila Lovers. Antara Rusia, Eropa, dan Rusia Asia dibatasi oleh pegunungan Ural. Pegunungan ini tidak hanya membatasi antar benua, namun sekaligus membedakan etnis dan budaya, serta perlakuan pemerintah Rusia. Rusia merupakan rumah bagi 190 etnis yang tersebar di seluruh wilayahnya. Mayoritas etnis di Rusia bagian Eropa adalah orang Rusia. Selain itu, terdapat juga beberapa kelompok etnis minoritas, seperti Tatar, Ukraina, dan sejumlah kelompok etnis kecil lainnya. Sedangkan di Rusia bagian Asia ada Buryak, Tuvinian, Evenki, dan masih banyak lagi. Dari persebaran ini bisa kalian lihat di peta bahwa etnis Rusia berada di pusat pemerintahan dan tentu saja menerima banyak kelebihan dan perlakuan khusus daripada penduduk Rusia yang jauh dari pemerintahan. Tahun lalu, pemungutan suara online untuk pemisahan diri dari Federasi Rusia diadakan pada 16 Februari 2023. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah Rusia untuk memblokir situs referendum tersebut, namun pemungutan online tetap berjalan hingga 28 Februari 2023. Sebanyak 5.634 juta orang ikut serta dalam pemungutan suara referendum. Referendum online ini diselenggarakan oleh aktivis gerakan regional dan nasional di luar Rusia. Salah satunya adalah Stanislav Pavlovsky Suslov dari Komite Konfederasi Independen Siberia. Sebelumnya pada 30 Januari 2023, penyelenggaraan pemungutan suara online diumumkan selama Forum Post-Rusia kelima di ruang Parlemen Uni Eropa di Brussels. Penyelenggaraan referendum ini untuk memperjuangkan hak penduduk Rusia, terutama yang berada di wilayah Siberia, untuk bisa merasakan manfaat dari letak geografis mereka, secara independen berdagang dengan negara-negara Uni Eropa, dan memperkuat kesejahteraan mereka sendiri. Penyelenggara referendum juga menganggap bahwa pemerintah Rusia mengambil banyak sumber daya dari Siberia dan menghabiskan uangnya bukan untuk pembangunan Siberia, melainkan untuk kebutuhannya sendiri dan perang agresi ke Ukraina. Secara mengejutkan, hasil pemungutan suara referendum online menunjukkan tidak hanya Siberia yang menginginkan kemerdekaan, tapi ada wilayah lain yang ingin melepaskan diri dari Rusia. Kaliningrad sebanyak 72,1% mendukung kemerdekaan dari Rusia dan 27,9% menentang.
Ingria, 66,2% mendukung kemerdekaan, 33,8% menentang. Kuban, 55,7% mendukung kemerdekaan, 44,3% menentang. Siberia, 63,9% mendukung kemerdekaan, 36,1% menentang. Urals, 68,2% mendukung kemerdekaan, 31,8% menentang. Gerakan kemerdekaan telah berkembang di beberapa wilayah Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022 lalu. Semakin banyaknya jumlah korban jiwa dalam perang dan diperburuk dengan sanksi internasional, menambah keluhan yang sudah ada sebelumnya mengenai kurangnya otonomi dan dugaan adanya eksploitasi etnis di Rusia. Pada bulan Mei 2022, perwakilan dari 5 provinsi bersatu untuk membentuk Liga Bangsa-Bangsa Bebas dengan tujuan mengupayakan runtuhnya Federasi Rusia dan pembentukan negara-negara baru di atas reruntuhannya. Secara keseluruhan, Rusia merupakan rumah bagi sejumlah besar kelompok minoritas yang tersebar di wilayah Siberia yang luas. Dan banyak dari mereka tinggal di desa-desa paling terpencil di muka bumi. Ditambah etnis wilayah ini lebih dekat ke etnis Mongol daripada etnis Rusia. Jika ditarik mundur ke belakang, sebenarnya Rusia dahulu berakar pada kerajaan Kievan Rus yang berdiri pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Kerajaan Kievan Rus hanya seluas ini, membentang di bagian-bagian yang sekarang disebut Rusia, Ukraina, dan Belarus. Selama berdirinya Kievan Rus, kerajaan ini hanya fokus pada wilayah-wilayah di sekitar Kiev dan sepanjang jalur perdagangan yang menghubungkannya dengan Eropa dan Timur Tengah. Wilayah-wilayah ini mungkin dianggap lebih strategis dan lebih mudah diakses untuk dikelola daripada wilayah di timurnya. Apalagi saat itu Kievan Rus hanya memiliki sedikit info terhadap wilayah misterius ini yang memiliki medan yang keras, sehingga tidak ada minat sama sekali untuk menjamah wilayah tersebut. Namun semua itu mulai berubah pada pertengahan abad ke-13 ketika pasukan gerombolan emas atau Golden Horde, pimpinan Genghis Khan di bawah Kekaisaran Mongol datang dari bagian selatan wilayah timur yang terjal ini dan berhasil menaklukkan Kievan Rus, sehingga memaksa mereka menjadi budak di bawah Kekaisaran Mongol. Peristiwa inilah yang akan membentuk sejarah Rusia saat ini, yang akan mempengaruhi hubungannya dengan wilayah-wilayah Rusia lainnya yang jauh dari jangkauan. Selama beberapa ratus tahun, Kekaisaran Mongol menindas rakyat Rusia dengan sangat brutal. Pada puncak kekuasaannya, Kekaisaran Mongol menguasai lebih dari 22% daratan bumi. Untuk mengendalikan wilayah yang luas ini, mereka mengandalkan pemerintahan yang barbar untuk menimbulkan ketakutan di antara rakyatnya. Meskipun tidak ada bukti yang pasti berapa jumlah korban jiwa selama pemerintahan Genghis Khan, namun sebagian besar sejarawan percaya bahwa Genghis Khan membunuh hampir 40 juta orang selama masa penaklukannya, yang setara dengan 10% populasi. Penaklukan keras yang diterima Rusia inilah yang akan dijadikan contoh atas gaya pemerintahan Kekaisaran Rusia saat waktunya berkuasa telah tiba. Rusia yang selama ratusan tahun menerima kekerasan dari Kekaisaran Mongol tentu melihat model ini sebagai cara yang efektif dalam mengendalikan penduduknya sesuai dengan pengalamannya. Setelah melalui beberapa generasi, akhirnya Rusia bangkit dengan bersatunya negara-negara bagian untuk mengusir kekuasaan Golden Horde di bawah Kekaisaran Mongol dan menjadi negara yang merdeka. Rakyat Rusia yang baru merdeka terbentuk oleh rasa ketakutan dan kebencian terhadap bangsa Mongol. Salah satu langkah pertama dari negara yang baru terbentuk ini adalah mengamankan perbatasan mereka dari invasi kembali bangsa Mongol atau bahkan suku dari timur lainnya. Bangsa Mongol dapat dengan mudah menginvasi Rusia karena letaknya di hamparan padang rumput luas yang hampir tidak memiliki wilayah pertahanan. Untuk mengatasi hal ini, Keisaran Rusia bergerak ke arah timur untuk menemukan perbatasan alami yang akan membentengi negaranya dari serangan musuh. Mula-mula, Rusia mencari perbatasan hingga sampai ke pegunungan Ural, yang merupakan batas alami pegunungan. Namun pegunungan Ural yang membentang sepanjang 2.500 km
dirasa belum cukup membentengi Rusia dari serangan bangsa Mongol. Apalagi pegunungan Ural masih memiliki celah pada rumput yang dapat dengan mudah dilewati. Akhirnya Rusia bergerak lebih jauh ke arah timur untuk mencari perbatasan alami sungai yang akan membuat wilayah Rusia lebih aman. Pencarian ini akan membawa Rusia ke hutan belantara Siberia yang dingin dan liar. Ketika Rusia bergerak ke timur, mereka tidak hanya menemukan perbatasan sungai, namun juga menemukan daratan luas yang penuh dengan sumber daya yang belum dimanfaatkan. Dan tujuan Rusia pun berubah. Tidak hanya mencari perbatasan untuk benteng pertahanan, namun juga untuk eksploitasi kekayaan alam. Kondisi dingin wilayah Siberia membuat hewan-hewan di wilayah Siberia menghasilkan mantel bulu yang sangat tebal dengan kualitas lebih tinggi daripada yang sudah diproduksi oleh Eropa saat itu. Kekayaan alam Siberia dimanfaatkan oleh Tsar Rusia untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Namun, letak Siberia yang jauh dari pusat pemerintahan Kesaran Rusia membuat Tsar Rusia merencanakan hal licik kepada suku-suku yang tinggal di Siberia. Kesaran atau kerajaan Rusia yang sedang berkembang menjadi kekaisaran menawarkan diri sebagai pelindung bagi suku-suku yang tinggal di Siberia dari pasukan Mongol yang bisa sewaktu-waktu menyerang Siberia. Siberia berdasarkan sejarah juga bernasib sama dengan Rusia ketika masih berada di bawah kekuasaan Mongol. Meskipun ada juga suku yang menjalin hubungan baik dengan Mongol, namun kebanyakan dari mereka takut jika Mongol kembali berkuasa. Akhirnya, hubungan timbal balik palsu ini berjalan begitu saja. Siberia menyerahkan upeti berupa bulu dari hasil buruan kepada Tsar Rusia melalui pos-pos Rusia yang tersebar di Siberia. Ketika suku-suku di Siberia mulai memberontak kepada Tsar Rusia karena semakin semena-mena menarik upeti, saat itu pula Tsar Rusia mengirim penjahat palsu Kosak ke Siberia untuk meneror penduduk di sana. Hingga akhirnya Rusia pun turun tangan untuk pura-pura membantu mereka. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari, Siberia sepenuhnya telah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Meskipun telah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, alih-alih memperkuat kehadiran Rusia dengan membangun hubungan administratif dan memperluas budaya Rusia di antara wilayah-wilayah Siberia, namun Kekaisaran Rusia hanya memperkuat pos-pos perdagangan dan benteng-benteng yang ditempatkan secara strategis di Siberia. Etnis Siberia terus berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan mempraktikkan tradisi mereka sendiri dengan budaya yang sangat berbeda dari wilayah pemerintahan Kekaisaran. Seringkali, satu-satunya interaksi orang Siberia dengan Kekaisaran Rusia adalah ketika mereka mengunjungi pos perdagangan terdekat untuk mengantarkan upeti berupa bulu. Oleh karena itu, banyak orang Siberia yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Dalam hal infrastruktur, beberapa jalan yang dibangun Kekaisaran Rusia sengaja dirancang untuk menghubungkan kembali ke pusat Kekaisaran, bukan menghubungkan budaya Siberia yang berbeda satu sama lain, sebuah pola yang masih ada hingga saat ini. Dengan menjaga masyarakat Siberia tetap terhubung dengan Moskow dan terpisah satu sama lain, Rusia mengurangi peluang berbagai kelompok untuk mengorganisir dan memperoleh kebebasan mereka. Siberia sebagian besar masih terpisah dari wilayah lain di Rusia sepanjang sejarah Kekaisaran Rusia. Namun, keadaan mulai berubah ketika Kekaisaran jatuh dan Uni Soviet bangkit menggantikannya. Sayangnya, perubahan ini bukanlah ke arah yang lebih baik. Di atas kertas, Uni Soviet mengakui kedaulatan banyak negara di Siberia yang selama beberapa generasi telah memberikan penghormatan kepada kekaisaran. Namun pada kenyataannya, penderitaan masyarakat Siberia dalam banyak hal menjadi lebih buruk di bawah pemerintahan Soviet dibandingkan di bawah pemerintahan Tsar dulu. Di dunia modern, bulu tidak lagi bernilai seperti dulu sebagai produk perdagangan kelas dunia. Bagi Soviet, sumber daya paling berharga yang ditawarkan Siberia adalah penduduknya. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Uni Soviet mewajibkan lebih dari 20% penduduk asli Siberia untuk wajib militer dan memaksa mereka berperang di garis depan dalam perang yang tidak ada hubungannya dengan kampung halaman atau tradisi mereka. Anak-anak diambil dari setiap keluarga dan dimasukkan ke sekolah-sekolah Soviet untuk mempelajari cara hidup baru.
Untuk pertama kalinya, dilakukan upaya untuk menghilangkan bahasa asli dan masyarakat Siberia didorong untuk menggunakan bahasa Rusia. Selain itu, Siberia pada masa Soviet juga dijadikan sebagai penjara untuk tahanan dan pekerja paksa Soviet yang disebut Gulag. Penjara dengan siksaan yang mengerikan dan tiada akhir bagi mereka yang membangkang terhadap pemerintahan. Sebenarnya, pada awal keruntuhan Kekaisaran Rusia, salah satu wilayah di Siberia sempat memproklamirkan diri sebagai sebuah republik yang sudah memiliki lagu kebangsaan sendiri dan bahasa sendiri yang berbeda dari Rusia pada tahun 1918. Namun republik ini hanya berumur beberapa bulan sebelum akhirnya berada di bawah Uni Soviet. Saat runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, keadaan menjadi sedikit lebih baik. Pembentukan Federasi Rusia pada tahun 1992 memberikan peluang bagi republik-republik di Siberia untuk terbentuk dan diberikan hak otonomi yang besar. Namun, kemudian datanglah Vladimir Putin. Siberia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berharga, seperti cadangan mineral minyak, gas alam, batu bara, logam-logam berharga, dan mineral industri lainnya yang berlimpah ruah, tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh Putin. Ketika Putin mulai berkuasa, salah satu agenda pertamanya terfokus pada pemanfaatan potensi ekonomi dan sentralisasi untuk menghilangkan otonomi republik-republik di Rusia dan menyelaraskan semuanya. Hal ini mungkin bagian dari pengamatan Putin pada Perang Chechnya pada tahun 1994 yang ingin melepaskan diri dari Federasi Rusia dan menggarisbawahi bahayanya membiarkan republik-republik mempunyai terlalu banyak otonomi. Bahkan Parlemen Eropa kini menganggap Rusia sebagai negara kesatuan dan bukan federasi. Tentunya, perubahan federasi ke kesatuan akan menghilangkan identitas Siberia. Pada era Putin, pembangunan infrastruktur sangat gencar di Siberia. Meskipun tujuan awalnya untuk mendorong industrialisasi di Siberia, namun kini Siberia telah terhubung dengan pusat pemerintahan Rusia. Bahkan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, adalah penduduk asli Siberia yang dibesarkan di Tuva, sebuah wilayah yang terletak di sepanjang perbatasan Mongolia. Shoigu bersama Putin merencanakan pembangunan 5 kota besar di Siberia yang akan dihuni oleh masing-masing 300.000 hingga 500.000 penduduk. Kawasan ini akan menjadi pusat klaster industri baru yang mencakup fasilitas canggih untuk ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam, serta penelitian dan infrastruktur. Shoigu juga mengatakan bahwa kota-kota baru ini akan menjadi pusat daya tarik bagi orang-orang dari seluruh Rusia dan luar negeri. Pembangunan ini tentu saja juga akan meningkatkan pendapatan penduduk Siberia di sekitarnya. Terlepas dari kemajuan hubungan pemerintah Rusia dengan wilayah Siberia, namun fakta mengejutkan terungkap setelah perang Rusia dan Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 lalu. Garda terdepan perang Rusia di Ukraina adalah orang-orang dari Siberia. Seperti yang terjadi di era Uni Soviet dulu, penduduk Siberia yang tidak tahu menahu tentang konflik yang terjadi dipaksa ikut berperang di garis depan tanpa adanya pelatihan yang memadai. Diperkirakan jumlah korban jiwa dari pihak Rusia mencapai 300.000 orang. Meskipun angka ini tidak pasti, namun kebanyakan berasal dari Siberia. Bahkan, seorang pejabat pertahanan Rusia, Alexander Avdonin, komisaris militer Yakutia, telah meminta agar Yakutia, sebuah wilayah dengan mayoritas non-etnis Rusia di timur laut Siberia, mengirim 500 orang ke front Ukraina setiap minggu, karena Yakutia merupakan wilayah terendah yang mengirimkan tentaranya. Ini hanya yang di Yakutia, belum lagi daerah lainnya di Siberia. Tidak mengherankan banyak penduduk Siberia yang melarikan diri dari Rusia untuk menghindari perekrutan tentara yang akan dikirim ke Ukraina. Sedangkan orang-orang yang ada di Rusia Eropa, mereka tidak terlalu terdampak karena perekrutan menyasar ke Siberia. Dari peristiwa ini, tidak mengherankan jika banyak penduduk Siberia yang ingin melepaskan diri dari Rusia. Namun apakah lepas dari Rusia adalah pilihan yang terbaik? Mengingat sejarah Rusia dari era kekaisaran hingga federasi yang tidak akan bermurah hati kepada wilayah yang membangkang. Ditambah perekonomian Siberia yang selama ini dikendalikan oleh pemerintahan pusat, tentu akan sangat sulit bagi Siberia untuk mandiri secara ekonomi. Nah, G-Lovers, menurut kalian, apakah lebih baik Siberia tetap berada di Federasi Rusia
Atau lebih baik membangun negaranya sendiri? Komen di bawah ya.